kan hanya antar negara tapi antar negara lain dan seterusnya. Niki bagiannya syaratnya presiden nang ngono ngoten lho. Jadi terus akan ngeten lho. Mulane ora kudu ngalim fikih, bisa maca kitab enggak, tapi bisa membaca ekonomi gitu ya. Iki di antaranya. Nah, pun apa paling Bu? Oh, nggih. Makanya ada yang sebagian itu wakilah, ada yang keranahnya diarahkan ijtihad. Kami membahas risiko kemarin itu kan bingung karena dihadapkan dengan takrif mayuko liqoli hak mayuko li batil. Ya tadi dengan sederhana ayat itu mayul qalbi. Nggih. Liqoli hak. Kami rasa ya bisa seperti itu karena sudah kafratul mujadal, kafratul munadzarah, kafratul muzakarah, sudah tabakur, akhirnya bisa mengambil substansi hanya cukup mayul qalbi. Kalau kami para amatir, santri amatir belum bisa ke arah sana. Masih setingkat skripsi. Contoh ngeten ya, dihadapkan dengan kasus yang ada di masyarakat. Cuyu. Kami rasa kiai-kiai masyarakat halal apa haram? Jawabannya haram. Tapi ketika nopo kepenting kode-kode hidup di dua alam, nopo mulai gede, nopo ngoten lagi halal. Niku pripun kode-kode nopo namanya sama-sama hidup di dua alam, tapi hukumnya kok beda, bentuknya hampir sama, ya hanya yang apa cuyu itu kecil, yang kepenting itu besar. Nopo istatobat al-aruf ngoten nopo pripun? Itu satu. Kedua masalah ya di daerah kami ada tanah masjid yang wakafnya untuk masjid, terus sisa di situ dibuat TPQ. Akhirnya uang masjid itu dibuat peralatan untuk kemaslahatan TPQ juga, karena saldonya banyak di masjid. Nopo parang singkat kotak amal di masjid, dan terus dibuat untuk peralatan di TPQ yang ada di sekitar masjid. Sementara namun Jadi perbedaan hukum wakfi Islam Maudhu'iyah itu tematik, syarat rukun dan seterusnya. Itu nanti di dalam implementasinya akan berbeda sesuai dengan istiadatnya masing-masing. Mau nggak mau harus istiadat. Itu tuh. Sampai ngaji rasa masalah kepiting, masalah itu. Masalah air itu, air tohir dan mutahhir itu semani. Yang pertama adalah air yang yukhalituhu, syai'un minat tohirah bikhaisu taqayyuran yasiron bikhaisu la yamna'u taqayyuruhu itlaqa ismil ma'. Ya karena taqayyur yasiron, yang sehingga ketika air itu berubah, sehingga berubah namanya akan menjadi tohir dan mutahhir. Ini Syafi'iyah, Al-Hanafiyah nggak ada semacam itu. Kalau tidak sampai merubah nama kemutlakan air, tetap tohir mutahhir. Ini air sabun apa air bau sabun? Ini antar satu orang dengan yang lain berbeda. Ya silahkan berbeda, masalah. Ya setelah berbeda, kamu yang mengatakan itu air bau sabun halal sah, yang tidak, yang mengatakan ini air sabun tidak sah, itu saja sudah. Kenapa yang benarnya bagaimana? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, obat pasar kan juga semacam itu. Seperti sama baca tabiatul Mbak Yasin,
ana wong selawatan maca Quran ditabui haram. Iya bener, selawatan ditabui haram karena penghinaan. Tapi tabu-tabu dengan maca selawat lebih baik daripada nyanyian. Ya itu lah. Beda narasinya Ustaz. Nah, jadi jaga gereja apa jaga keamanan, itu beda mana? Narasinya beda, walaupun prakteknya sama. Tinggal siapa yang bikin soal itu saja. Biasa waktu masail semacam itu digiring supaya halal, bagaimana caranya bikin soal. Ini biasanya kalau saya ngajarkan itu saya puntes semuanya dengan jangan hukum ini yang bikin soal semacam itu haram. Jadi wakiyah itu pertama harus kita melihat kelayakan. Jadi tahqiqul manatnya dulu nih. Baru setelahnya tahqiqul manat. Baru setelah tahqiqul manat takhrijul manat. Nah, tahqiqul manat ini betul ada enggak? Kalau sampai katakan hidup dua alam, betul enggak cuyu dengan kepiting itu sama? Tinggal itu. Ini tahqiqul manat. Nah, kemudian kita uji kesamaannya sampai berapa? Ini namanya tahqiqul manat. Dalam hal ini podo enggak, dalam ini podo enggak. Baru takhrijul manat. Jika di dalam masalah satu masalah itu biasa, sudah saya sampaikan tadi zaman Rasulullah sudah ikhtilaful ittijah. Jangkrik itu halal apa haram? Yang mengatakan itu jenisnya jawab ya haram. Mengatakan itu jenisnya jarot halal. Kenapa jarot itu halal? Jawab itu haram. Nah ini dekat yang mana? Cari yang asbah. Dia itu ngeri di waktu malam bisa terbang dan seterusnya kan. Nah, itu akhirnya halal. Lu yang benar yang mana juga tahu. Loh, kenapa? Karena sudah kita kembalikan di dalam masalah cara menghukuminya suatu masalah waktu malam yang dobit syar'an walalugotan palil urfi rujun jalan. Ketika dikembalikan pada uruf potensi untuk berbeda. Manapun siapapun kalau mana uruf itu potensi untuk berbeda. Kenapa? Uruf itu mayata'aruful uqul bi haitsu la urid mayata'aruful nas bi haitsu la uridatul uqul talaqatu bil qabul. Jadi berkali-kali saya dulu berdebel ketika kasus apa itu namanya pilkada di Batang, terus diteruskan pilihan gubernur di Jambi, yang mana calonnya itu membagikan Quran, sampulnya ini dikasih gambarnya calon. Wah itu yang satu haram karena pelecehan. Wong sawah gambar calon kok dikene Al-Quran. Kenapa kok haram? Hanya sampulnya kok. Sampul koran saja nggak apa-apa gitu nah. Ketika saya di itu bagaimana? Ini kan ya menurut rivalnya haram, menurut dia ya halal gitu saja. Yang benar yang mana yang tahu Allah. Sekarang tujuannya itu apa? Itu kan nggak ada tujuan untuk itu. Karena apa? Dalilnya hanya satu dalam Al-Quran. Aku dalam Al-Fakih yaitu termasuk murtad nikah kullu qaulin aw abdin kullu qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin ya dulu ala istihana billah wa bi ma'alimi diniki wa bi syairihi in qasada bi kufrun wa ila fala yaqutu hurmatu fal yahdar kulal hadri. Kata ada unsur dalam ini ada unsur enggak? Unsur itu nggak bisa dilihat dengan kacamata zahir, nggak bisa. Itu kembalikan kepada hati nurani. Karena huruf. Makanya sebagaimana sholat itu dijadikan harus jadikan imam karena untuk diikuti yang tentunya harus satu tempat. Satu tempat sebenarnya dalam syariat nggak ada. Dalam bahasa satu tempat itu berapa juga nggak ada.
Makanya mendefinisikan satu tempat itu akhirnya bingung. Kalau cara sampean bakar belajar fikih secara tekstual, ketika ada aling-alingnya antara imam dan makmum nggak sah. Aling-alingnya berapa tingginya? Nah ini kalau 1 meter, kalau 1 meter seperempat, kalau 1 meter setengah, bingung kabeh. Kembalikan itu kalau masih selama dikatakan satu tempat nggak apa-apa, kalau beda tempat sudah nggak boleh, itu aja. Nah, kalau ketika di samping itu sudah ada jendela ruji yang katakan satu tempat juga nggak masalah, yang nggak satu tempat juga nggak boleh, itu saja. Akhirnya kaulnya banyak, ya silakan, nggak apa-apa. Enak itu. Nah, kalau mau dunia itu malah enak. Kalau wakiyah ya semacam itu, makanya terserah di dalam tahqiqul manat, tangkihul manat, takhrijul manat. Perbedaan pendapat semacam waktu dulu itu juga seperti itu. Material ini enak kalau semacam itu, tidak usah kita pusing-pusing memfokus di permasalahan. Gak tembus akhirat. Gimana kadang-kadang kita bicara fakih, obat ini bagus tidak dengan ini. Itu istilahnya fakih itu gak ada kode etiknya ke sana, harus tahu kode etiknya fakih itu apa gitu bilang ini. Nah ini diterima pada sholatnya, oh bukan urusan fakih itu. Kok diterima tidaknya gitu. Paham enggak? Jadi enak. Terus mel, kalau sekedar mel saja, apa haram. Ini kadang-kadang menurut saya ngaji fikih itu dijelaskan tentang mel kepada orang kafir. Kalau zahirnya saja nggak apa-apa, kalau karena kebatinnya maka haram. Kalau hanya sekedar muamalah bidzahir, tapi kalau asal mel haram. Makanya sampai fatwanya Mbah Jenggot mencintai apa itu namanya sepak bola, penyepak bola non Islam haram. Wong cinta lagi wong kafir kok haram. Kalau saya enggak sulit-sulit cara apa itu namanya nalarnya. Waktu amung khilul lakum wal muhsanatu minan nisa. Orang itu kawin dengan non Islam itu boleh. Lepas persyaratan-persyaratan ya. Nah, lalu dinalarkan orang itu cinta, orang itu bisa kawin dengan non Islam, apa nggak cinta? Kalau kawin nggak cinta apa bisa bangun? Apa bisa tegang? Itu karena cinta. Nah, jadi nggak boleh itu kalau cinta kekufuran, kalau cinta kepada orang kafir bukan karena kafirnya, karena punya kesekilan, karena punya kecantikan, kenapa nggak boleh? Nah, terus mel itu tidak ada hukum. Jadi prosesnya maksiat, prosesnya taat dari amal sampai terjadi itu ada 5 tahap. 1 khatir yang disebut hadisun nafsi. Misalnya enek mengayu, waduh kayak tadi bojoku, wah kita cekal. Ini itu khatir. Rubi'an mati mahamma fi qalbi hatta katakanlah mau yang malam. Pokoknya gak diomong, gak apa-apa. Ketika nanti sudah khatir, dibiarkan, dipelihara akan menjadi mailul qalbi. Cinta enggak apa-apa, cinta istrinya tetangga itu gak haram. Lu daripada benci. Nah, ufya min ummati ma jara fi qalbihi hatta ya'mala aw yatakal. Tapi kalau kamu SMS-an haram walaupun enggak cinta. Kamu menggoda ya haram, lo cinta malah justru kalau kamu menjadi ifam, menjadi apa itu menahankan diri akhirnya sampai mati iskon, mati sakit. Itu mel. Lalu setelahnya mel kalau dipelihara menjadi itikaf. Kalau itikaf terbagi 2, biarin itu di mukallaf, kalau tidak ya tidak. Nah ketiga azam, keempat azam. Kalau azam itu sepakat di taklif karena ada
hadis Nabi al-qatil wal maqtul finnar. Al-qatil ya Rasulullah qatala zulman wa ma balul maqtul. Hanya Nabi jauh di annahu hamala qatli. Orang yang membunuh jelas neraka Rasul, tapi yang dibunuh bagaimana kok neraka? Iya, dia itu akan membunuh tapi tidak kesampaian. Suka neraka. Jadi gitu. Makanya sulit kadang-kadang membedakan antara intum tu mafi ampusikum mautus fuyu hasibukum billah dengan ufiya min ummati majara bi qalbi hatta ya'mala wa yatakalama. Ini perlu ada pengkajian yang agak dalam. Baru setelahnya azam, baru apa itu namanya etikot. Nah, di dalam masalah ini yang tidak selesai di dalam Indonesia kata pembunuhan dengan azam apa dengan kostum amdun itu dimaknani azam. Kalau amdun itu mestinya definisinya bukan itu amdun itu kok sebenarnya sengaja membunuh faktor apa saja direncanakan atau tidak. Nah, tapi mungkin dulu niku amdun niku dibahasakan sengaja itu akhirnya dibahasakan dengan berencana, akhirnya penafsirannya malah justru berbeda walaupun tadi situ membunuh sengaja membunuh kalau tidak direncanakan tidak. Nah ini yang nggak pas itu saja. Nah, tapi perlu dibiarkan dulu nanti bisa diperbaiki di belakang-belakang kalau nanti DPR dari santrinya nggak wah benar. Jadi kan di sini, kok mel ini. Nah, masing-masing itu mel untuk melakukan kejahatan, kejelekan. Orang yang tidak punya hak akhirnya dipilih. Memilih bukan dasar kebaikannya, tapi memilih berdasarkan bayaran. Ini yang nggak boleh. Nah, kenapa kita? Ya itu layak diuji sama khutbah gitu. Nggak adil kita gitu ya. Padahal kita harus tahu kulit di hakim, hato. Dan jelas orang yang tapi ya nggak bisa dikatakan jelas. Yang bayar itu berarti jelas akan ada maunya. Kalau maunya jelas, tapi maunya positif atau negatif kita nggak tahu. Kalau maunya positif ya bagus. Tapi nerimanya tetap nggak boleh itu, karena berdoain. Nah caranya bagaimana untuk membedakan? Umpama sampean nggak ahli pilih dikasih ya orang. Umpama bukan ahli pilih akan dikasih karena barokahnya doanya terusnya halal. Kalau umpama kalian nggak milih nggak akan dikasih, oh berarti karena bayaran milih kan itu nah. Karena menurut gampang. Ya saya kembalikan. Sudah oke, ini sudah 2 jam setengah. Setengah 12. Tinggal satu, monggo. Satu yang terakhir nih. Tadi masalah Tinggal area satu. masjid tadi. Oh ya. Jadi gini. Kaidahnya satu, simpel. Layakin marumrin tapi dibinafsin. Dibinafsinnya itu bagi yang memberi bagaimana? Karena dibinafsin pemberian itu akan bisa diberikan kepada digunakan apa saja terserah yang memberi. Setelah muktinya terserah muhdinya. Kalau memang itu tidak ada hurufnya kira-kira biasanya umumnya mukti boleh apa tidak itu saja. Mukti kira-kira boleh apa tidak. Sehingga sekarang terjadi bihasil lakukan hayyan la jaza bihi, la rodiya bihi, tidak apa-apa. La adzina bihi, tidak apa-apa. Kembalinya ke sana. Nah, cuman di dalam bab untuk Imam Syafi'i agak ketat, kita pakai pada Imam Hanafi acara ringan. Kemudian kalau di situ digunakan untuk TPQ. TPQ itu untuk TPQ-nya masjid apa bukan masjid? Kalau TPQ-nya itu masjid untuk menyempurnakan, bukan harus di dekat masjid. Di dekat masjid itu belum tentu miliknya masjid. Itu perlu dirumuskan di bagaimana ilmu macam itu. Itu sudah apa itu namanya? Jadi pertanyakan macam itu diantaranya. Nanti kalau itu bahas jangan dikencong, bahas masalah uang masjid digunakan untuk madrasah. Nah itu untuk pengembangannya masjid, untuk kegiatan semacam itu dan orangnya tahu, nggak masalah.
Tapi kalau kita tahu ini ganggu bangunan masjid sehingga orangnya itu kalau nggak bangun nggak mungkin akan memberi, ya nggak boleh. Makanya seperti di Jogja memang sudah tahu bahwa itu digunakan untuk santunan, untuk sosial. Siapa yang datang ke masjid kehilangan sandal juga diganti, tahu semacam itu sudah gak masalah. Makanya yang paling selamat dalam masjid itu ada 2 kotak. Satu untuk kemaslahatan masjid, kedua untuk kesejahteraan umum. Paling enak itu, nanti bebas. Untuk kesejahteraan umum atau untuk orang Islam, juga kesejahteraan muslim, aku orang Islam, enak itu nanti malah lebih luas. Termasuk yang semacam ini akan menjadi masalah ketika sampai ngaji fikih tekstual bagaimana hukumnya mewakafkan uang, wakaf tunai. Wah, oleh orang kudu ainan muntafaan bima apa ya ini. Saya waktu itu kenapa gak boleh? Nah itu akhirnya lah yang memberikan sesuatu orang nyari ridho aja boleh, kenapa kok seakan itu gak boleh? Memberikan sesuatu dia nyari ridho dikasihkan itu, kembalinya ke sana gitu loh. Ridhonya dengan cara ini labanya dijadikan untuk kesejahteraan, tapi untuk uang pokoknya tetap dikembangkan. Orangnya ridhonya ke sana, ya sudahlah. Kembalinya uang itu masalah hakul adam itu urusan ridho kan tidaknya. Kalau kita melihat dalam formalnya, pusing kan. Saya dulu itu masuk dalam jajaran apa itu dimasukkan dalam LBM wilayah tahun 99. Waktu itu setelah dalam muktamar ada masalah DPR itu apa wakil rakyat syarat-syaratan apa tidak. Jadi saya dulu itu sudah berani ngomong itu. Waktu itu semuanya kiai katakan bukan, tidak. Kalau definisi ini wakalah itu harus sesuai dengan tujuannya yang mewakilkan. Padahal ini tidak pernah langsung mengatakan mewakilkan itu. Saya katakan itu diarani wakalah syar'an. Nah, saya masukkan wakalah itu bukan berarti waktu tauhid itu sebagian kecil, tapi wakalah secara umum orang yang mewakili masyarakat, wakil siapapun itu wakalah syar'an. Legitimnya syar'an. Tasarruful imam manutun birra'iyah. Waliul yatim itu menjadi wakil, cuman bukan berarti harus cocok dengan kehendaknya anak yatim. Kalau anak yatim itu minta sawahnya dijual, diberikan untuk pelembungan apa boleh? Enggak boleh. Makanya wakil atau rakyat itu tidak harus sesuai keinginan rakyat, tapi ingin sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Akhirnya saya perjuangkan bahwa Allah terus akhirnya itu saya dimasukkan dalam tim masa wilayah itu masalah semacam itu dulu. Itu lalu nih. Jadi ini gue coba cakrawalanya nih gue coba apa itu namanya nyatek hanya ini saja definisinya ini saja. Itu bukan Quran, bukan hadis. Itu kaulnya ulama yang bisa kita kaji. Kenapa ada seperti itu tentu. Wong kita lagi kadang-kadang tapi pakai ngeten aku iso gak pakai dhewe kok. Kenapa bingung dalam ini? Yaitu tapi dengan tahapan tadi. Tahapan jadi itu pertama sistem skripsi, kedua tesis, ketiga baru disertasi. Kalau sudah mampu disertasi dengan tahapan itu silakan. Bebas. Terus terang saya masuk masail dimanapun sampai tingkat nasional di muktamar gak pernah bawa kitab, juga gak pernah mutolaah. Sungguh. Di wilayah kan soalnya tuh gak tahu datang ya sudah datang. Ya itu saja modalnya. Nah, ini ya seperti ya ternyata ya bisa menyatakan. Pakem itu. Pakem dicekal pakem. Nah itu caranya belajar semacam itu sehingga kita belajar satu masalah bisa mengembangkan berbagai macam masalah. Tapi kalau berdasarkan mutolaah sak dunia kitab tok gak iso ya hanya bisa mocot tok tapi gak ngerti maksudnya.
Para hadirin, hadirat. Tinggal satu, biar gak penasaran. Terakhir. Nggih. Berkaitan kali surat edaran saking PBB hasil masail dengan zakat fitrah yang sempat ramai tahun kemarin itu. Iya betul. Sebelumnya itu tidak ramai. Jadi itu aturan itu nopo. Saya jawab paling enak tadi. Boleh kan? Menurut Syafi'i. Lah itu kan harus apa itu namanya kimahnya muayyan. Apa itu mansus? Nah, Imam Syafi'i sendiri keluar dari mansus, kalau kita harus komitmen ngotot mansus ngalim jiwa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kajakan beras itu tidak ada. Imam Syafi'i pindah kepada beras itu kenapa? Karena dibutuhkan di masyarakat, uang lebih dibutuhkan. Nah, harganya berapa yang beras itu harganya ya semacam itu, jangan kimatul mansus harganya kurma, tidak ada yang mau zakat. Kok mempersulit hukum juga gak laku kan. Yang cocok dengan beras atau senilai beras ya sama toh. Kalau itu dulu kurma, tapi kan Imam Syafi'i berani mengembangkan beras dengan lebih murah. Kenapa? Yang dibutuhkan di waktu itu beras. Berarti kalau dibutuhkan beras, di sini dibutuhkan uang, ya senilainya ya dengan beras itu. Wong kimatul beras bukan kimatul mansus. Nah, ya sebenarnya lah katanya. Ya kayaknya biarkan nanti biar apa itu menjadi bola liar. Saya biarkan saja. Tapi itu PB nggak berubah sudah. Dan saya khawatirnya berkaitan kali masalah mina jadi berikut gitu. Oh, itu bukan mina kalau itu masalah ta'abudi. Nah, karena itu kita nggak usah ke mina pun nggak masalah karena itu khilafiyah aja. Ya kalau memang hati-hati ke sana ke mina Rohim. Karena apa? Mina itu kan rohmi. Rohim itu dikasih anak 9 itu cukup. Ada kan yang lahir 9 itu. Anaknya 2 ya cukup, 1 ya cukup. Maka mina itu kalau ditempati berapa saja orang cukup. Tapi sayang karena yang menguasai orang Arab akhirnya di mina Jatimah Kodim itu dikasih tenda-tenda yang akhirnya menjadikan sempit gitu. Untuk orang-orang yang haji plus. Itu nggak adil itu karena itu miliknya Allah itu. Tapi apa itu menurut mereka adil karena haji plus itu mahal kan. Jadi kan barangnya Allah dijual belikan karena masalahnya hanya itu saja gitu kan ya. Nah, salah. Kesulit-sulit ya sudahlah kan. Untuk apa itu namanya mabit di Mina itu masalah istilah. Nah, ya kalau memang yang mengatakan tidak sah ya sudah nggak usah. Kalau itu namanya di Mina itu silakan ke Mina Kodim. Kalau memang kita mengatakan tidak sah tapi nggak ada ya sudah mengikuti yang mengatakan sah saja, nggak usah menjurut ke mabit di Mina itu sunat ya. Saya kan mabit di Mina itu sunat itu sudah lah, mabit di Musdalifah sunat itu sudah. Ya itu dihasil orang tua asiru. Ya cuman dalam masalah haji itu ada 2 itijah, satu yang hati-hati karena enggak kita bisa datang ke sana berkali-kali, hanya 1 kali ya sing bagus sekali. Nah, sehingga melakukan sing abot-abot. Pandangan kedua, haji itu sudah sulit, jangan dipersulit lagi. Ya, terserah, ngoten ya. Ngoten ini. Jadi pandangan ini korbannya biasanya Jawa Tengah udah hati-hati, Jawa Timur udah mudah. Ya akhirnya tinggal pilihan sampean penak sing hati-hati apa sing anu ada pendapat macam-macam. Nah terus disitulah sampean perlunya mengkaji kenapa Mina itu diperintahkan, ini ada perintah wajib apa sunat. Nah, itu kan jelas Rasulullah mengatakan aku melakukan di Mina tapi tidak pernah mengatakan itu wajib betul. Ada mawon. Nggih. Terakhir ya. Terakhir. Ikan jauh Kiai mau fikih tidak tembus di akhirat. Iya. Kiai tadi membacakan itu Iqra juz 1 halaman 52. Inti zomu umul
umuri dunia asbabu intidomi umuri Iya. dunia. Terus seandainya pahaman saya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, Iya. famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa itu tidak dihisab semua? Nah, ya dihisab. Nah, fikih itu dalam masalah urusan dunia akan menjadi akhirat itu terserah anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Kenapa? Dunia mazratul akhirah liman ittakhadha mazra'an. Tapi bisa dikatakan liman ittakhadha watonan. Makanya tapi dalam fikih kan urusannya waton. Untuk jadi akhirat tinggal kau jadikan apa dunia itu? Kau jadikan mazra'an apa dijadikan mustaqarran? Makanya tembusnya itu anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Ya lakukan apa saja terserah urusannya itu. Makanya makan pun akan dihisab kecuali 3 hal. 1 halal, kedua niatnya untuk ibadah. Untuk aku ibadah, kalau dia untuk ibadah untuk niat aku biar melek aku kopian ben buat delok bal dihisab itu. Ini bukan urusan fikih itu. Nah, fikih halal haram itu tok. Nah, ketiga harus qadrul hajat. Kalau lebih dari kebutuhan, walaupun di situ hanya sekedar untuk ibadah, tapi tidak sekedar secukupnya, seenaknya itu hisab. Hisab itu bukan neraka, tapi sudah merupakan bagian dari siksa. Bagaimana tidak? Cobalah sampai diintegrasi polisi gitu saja perang mumet bisa. Walaupun nggak dipenjara, apalagi dalam kondisi padang mahsyar yang begitu panas dan malaikat kalau tanya sedikit-sedikit orang mumet sebenarnya. Makanya bukan neraka, tapi sudah merupakan cukup menjadi siksaan itu tadi. Nih, wong sugih karo melarat, sisi wong sugih, sisi wong melarat cacek 500 dan 500 tahun setengah hari. Nah, karena fiyamin karena migdaru al-fasaratin memang takutu. Ini 3 jam sudah saya.